Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Novel Hafid Saidina Hawari dengan NIM 166234147. Saya merupakan salah satu pendaftar calon tutor asrama untuk asrama di IDB Kanesa. Nah, untuk berikut ini saya akan menyampaikan tentang mekanisme pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni asrama. Nah, untuk agendanya dalam prestasi kali ini itu terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa dibuat mekanisme ini, lalu penjabaran tentang mekanisme pengaduan, lalu penjabaran tentang tindak lanjut, dan kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan. Oke, yang pertama pengenalan. Seperti yang kita tahu, mayoritas penghuni, bukan mayoritas penghuni, eh, lebih luasnya lagi, mayoritas mahasiswa ITB merupakan siswa yang cenderung pasif, lalu susah untuk menyampaikan pendapatnya. Karena mereka introvert, sehingga mereka cenderung lebih memendam keluhan mereka. Nah, oleh karena itulah perlu adanya penyesuaian terkait dengan mekanisme pelaporan untuk mempermudah mahasiswa dengan karakteristik seperti demikian. Karena seperti kita tahu, kita untuk suatu korban, seperti dalam contoh ada suatu pelanggaran dan ada korbannya, itu pun sudah menjadi hal yang sulit, apalagi untuk mereka untuk melaporkan secara langsung dan membutuhkan keluar dari zona nyaman mereka. Itu akan mempersulit mereka untuk melaporkan, sehingga pelaku akan lebih susah lagi untuk kita lanjut ke depannya. Oleh karena itu dibuat mekanisme pelaporan seperti berikut. Nah, ini yang tadi saya maksud, harus mahasiswa ITB yang malu untuk bersuara. Nah, pengaduan akan dibuat dalam bentuk G-form, dan dalam G-form itu akan dibuat sesingkat mungkin, di mana nanti hanya akan ada dua section, yaitu section pertama tentang mereka berasal dari asrama mana, tanpa menyebutkan namanya saja karena ini bersifat anonim, lagi-lagi untuk mempermudah korban untuk melaporkan kejadian yang mereka amati. Lalu section yang kedua akan diberikan suatu skala dari 1 sampai 5 yang nanti akan jelaskan skala-skala pelanggaran yang telah mereka amati ataupun mereka rasakan untuk diadukan. Dan yang di bawah dari section skala akan ada deskripsi tentang lebih detailnya tentang bagaimana kronologi pelanggaran itu terjadi. Nah, untuk tindak lanjut ini terdapat skala-skalanya, yaitu ada 1 sampai 2, 3 sampai 4 sampai dan 5. Di mana 1 sampai 2 itu rendah. Nah, skala rendah itu ketika dampak dari pelanggaran itu tidak terlalu mengganggu aktivitas penghuni asrama lain. Seperti contoh ada suatu penghuni asrama yang suka jalan menggunakan sepatu tapi dijejak ke lantai ataupun sepatunya kotor. Nah, itu mungkin agak mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu aktivitas dari keberadaan penghuni asrama lain. Itu akan salah satu contoh kasus seperti itu akan masuk ke 1 sampai 2. Nah, nanti penanggung jawab terkait seperti contoh K2L ataupun kekeluargaan akan menindak mereka. Lalu skala menengah itu membuat kesal penghuni asrama lain, seperti contoh terdapat 1 atau 2 penghuni yang menyetel lagu itu kencang, dan tentu saja itu akan mengganggu aktivitas dari penghuni asrama lain. Apalagi mahasiswa ITB dengan beban belajar yang besar tentu saja akan membuat mereka terganggu. Nah, hal-hal seperti itu akan masuk ke dalam skala 3 sampai 4. Tergantung pelapor, mereka terbawa kesalnya. 3 untuk yang kurang kesal, dan 4 untuk yang sangat kesal. Lalu yang kelima itu yang mengganggu, seperti contoh ini terdapat penghuni asrama yang merokok, tapi ada teman sekamanya yang tidak enak untuk melaporkan ataupun takut untuk melaporkan. Ini sudah masuk ke kategori mengganggu, karena seperti kita tahu asrama melarang berat terkait menggunakan rokok di lingkungan asrama. Nah, itu seperti salah satu contohnya seperti itu. Nah, nanti untuk setiap pelanggarannya, setiap penghuni itu akan ada 3 lapis ya.
Yang pertama itu hanya peringatan biasa, yang kedua itu akan ada surat yang akan dikirimkan ke orang tua ataupun wali dari penghuni tersebut, dan yang ketiga apabila sudah kategorinya mengganggu sekali dan perlu perlu dilakukan tindak lanjut yang lebih serius lagi, maka akan bisa dikeluarkan dari asrama seperti itu. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.